Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Erwin merasa betapa kejamnya dunia ini terhadap dirinya. Mengapa dia tidak sebagai manusia lainnya? Mengapa dia tidak sekalian saja jadi harimau liar di hutan-hutan, senasib dengan binatang sejenisnya? Mengapa harus menjadi manusia harimau? Dalam dia menyesali nasib itu, pelan-pelan dia berubah menjadi manusia kembali. Menjadi Erwin yang dalam keadaan sehari-hari selalu ganteng. Tidak banyak pemuda seganteng dia. Tetapi pada saat itu dia bermandi peluh. Hilman menanti cukup lama. Dia mau menemui sahabatnya itu kalau keadaan sudah sepi kembali. Dia harus ajak dia bicara. Mungkin bisa mengurangi rasa sedih yang melanda dirinya. "Mau kemana, Bang Hil?" tanya Norma ketika dia lihat suaminya bangkit. "Mau omong-omong sebentar dengan Erwin, kalau dia belum tidur," sahut Hilman. "Tetapi aku takut, suara harimau itu terdengar dekat sekali." "Ah, masakan orang sebesar kau masih takut? Seperti kanak-kanak saja. Tidak akan ada apa-apa. Mungkin ada harimau penjaga daerah ini berkeliaran untuk memeriksa keadaan penduduk. Harimau begitu biasanya melindungi orang-orang tempat dia tinggal." "Jadi harimau itu tinggal di daerah kita?" "Anggap saja nenek itu kawan." "Diam-diamlah sebentar." Hilman lalu pergi ke kamar Erwin. Dia mengetuk pintu. Erwin, kau belum tidur?" Erwin mendengar suara sahabatnya itu. Dia jadi sedikit panik. Mau apa Hilman datang? Sedangkan dia baru saja jadi manusia kembali. Dia masih bermandikan peluh. "Bukalah, kalau kau belum tidur. Aku sahabatmu, bukan?" Bagaikan diperintah oleh satu-satunya sahabat baginya di atas dunia ini, dia bangkit membuka pintu. Panas sekali, Hil. Aku sampai basah oleh keringat," kata Erwin tanpa menunggu pertanyaan. Kasihan Hilman mendengar sahabatnya masih mau menyembunyikan keadaan dirinya, padahal dia tidak perlu berrahasia. "Tenangkan dirimu, semua itu bukan kehendakmu dan tak dapat kau tolak. Begitu hukumnya harta warisan yang semacam itu," kata Hilman lembut. Mendengar ini Erwin merasa agak ringan. Hilman toh sudah tahu, bukan baru sekarang nampaknya, tetapi dia selalu membiarkannya. Mungkin Hilman berharap pada suatu hari nanti Erwin yang akan menumpahkan rahasia kehidupannya. Akhirnya, dia tidak sabar menantikan saat berterus terang itu. "Apa advice-mu, Hil?" tanya Erwin. "Terima apa adanya, jangan langgar pantangannya. Ini boleh dinamakan takdir, bukan kehendakmu. Bukan kau yang menyebabkan dan tidak dapat kau tolak. Tapi orang-orang lain juga bisa terlibat. Seperti Nyonya Poniman tempo hari. Itu kan permintaannya sendiri. Mau lihat katanya. Dia telah melihatnya. Dia tidak diganggu. Tapi Hil, 4 pemuda pernah hampir mati semua oleh tindakannya." Hilman tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Erwin dengan 4 pemuda itu. Dia lalu menceritakan semua yang telah terjadi di Medan. Mulai dari kisah cintanya dengan Erna yang terganggu oleh cerita pamannya Nurdin, sehingga Erna yang akan diperkosa oleh 4 pemuda berandalan. "Kalau begitu, dia tidak mengganggu orang yang tidak bersalah. Ayahmu hanya datang untuk membela kau, dan piaraanmu itu pun hanya bertindak kalau kau suruh," kata Hilman. "Bukan hanya itu,
Pada saat-saat tertentu, aku berubah rupa, Hil. Inilah yang paling kutakuti. Hilman heran mendengar. Yang biasa, harimau piaraan hanya bergerak kalau disuruh dan mengganas kalau ia tidak diberi makan. Tapi Erwin sewaktu-waktu bisa jadi harimau. Yang dulu mengaum di waktu malam, apakah engkau itu? Tanya Hilman. Iya, jawab Erwin. Yang tadi juga aku, sebelum ayahku datang. Aku baru saja jadi begini kembali, Hil. Kalau kau melihat aku sewaktu berubah jadi setengah harimau, kau pasti akan membenci aku. Tidak akan memperkenankan aku tinggal di sini. Diam-diam Hilman membayangkan bagaimana sahabatnya itu ketika berubah badan atau rupa. Rasanya dia sendiri pun akan takut juga. Tetapi dia tidak mau mengakuinya. Takut Erwin tersinggung. Bagaimanapun kawannya itu tidak punya salah di dalam masalah ini. Ja menerima warisan yang tidak bisa ditolak. Adanya kelainan dari harimau-harimau piaraan lainnya. Mungkin nenek moyang Erwin pernah bersumpah yang akibatnya menimpa sampai ke anak, cucu, dan cicitnya. Barangkali dia pernah bersumpah, biar aku 7 keturunan jadi harimau kalau aku bohong. Padahal sesungguhnya dia bohong. Sudah lebih 10 hari sejak ayahnya datang melarang dia ke Serang untuk menemui Kiai Mursyid. Tidak ada kejadian apa-apa. Orang-orang di kawasan itu tidak pernah lagi mendengar suara harimau. Orang-orang yang tidak mengerti mengatakan bahwa harimau itu telah pergi. Dia tidak suka di kampung itu karena banyak orang membenci dia. Tetapi suatu kejadian yang mengherankan telah terjadi. Erwin mendapat pekerjaan. Dia diterima di antara 287 pelamar untuk suatu lowongan asisten pembukuan pada suatu perusahaan swasta dengan gaji hampir 100.000. Apakah ini berkat batu hitam Pak Pi ataukah kemurahan Tuhan semata-mata? Bahwasanya itu kemurahan Tuhan tidak usah diragukan. Tetapi apakah batu hitam turut menjadi penggerak hati penerima pegawai baru itu? Dan 3 hari setelah Erwin bekerja, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di daerah rumah Hilman. Polisi dan badan-badan keamanan lainnya dikerahkan untuk mencari si pembunuh itu. Kejadiannya begini. Malam itu Hilman pulang terlambat. Kira-kira jam 21. Jadi jauh malam juga belum. Dari jalan raya, dia numpang becak hendak ke rumahnya. Baru beberapa depa, bang becak mendayung, datang 3 orang mengepung becak itu. Seorang di antaranya menekankan ujung pisau ke lehernya. Hilman tidak bisa berkutik. Jam tangan dirampas. Atas perintah penodong, dia kosongkan semua sakunya. Segala harta benda yang ada pada dirinya berpindah tangan. Tetapi tanpa diduga dan malah mengejutkan. Hilman 2 orang yang menghadapi dia dari depan menjerit lari. Orang ketiga yang berdiri di samping tukang becak juga berteriak ketakutan. Lalu senyap. Dia jatuh di situ juga, terlalu terkejut. Kalau polisi yang datang, dia tidak akan sekaget itu. Bang becak tidak menjerit, tetapi jadi gemetaran. Harimau yang pernah jadi buah bibir dan lama tak kedengaran ceritanya itu telah muncul di sana. Entah dari mana keluarnya, begitu tiba-tiba, bagaikan tersembul dari bumi. Harimau itu mengejar kedua penjahat yang lari. Cukup dengan beberapa langkah yang panjang-panjang.
Kedua orang itu dipukulnya dengan kaki depan dan tersungkur. Setelah itu, baru dicakar dan dikoyak-koyak. Abang becak yang terkejut dan bagaikan kaku itu melihat tanpa bisa berkata apapun. Karena hari baru pukul 9, orang-orang yang lalu atau berada di sana juga melihat dengan ketakutan.